Ini kalau saya itu dengar kata ngedate itu kan istilah kekinian itu kan kencan ya, Iya. pacaran itu kan identik dengan mohon maaf hal yang negatif. Ada berduaan, ada di tempat sepi, pokoknya banyak hal negatif lah berkumpul dengan lain jenis kan begitu ya. Seperti apa etika Islam tentang pacaran Oke. di dalam situasi kekinian yang ya namanya interaksi laki-laki perempuan ya, sudah dewasa ini kan tidak bisa dihindarkan. Apalagi seiring dengan kemajuan zaman Pak Yai. Ya betul, sangat sulit ya, sangat tidak mungkin untuk tidak berinteraksi ya dengan lawan jenis. Nah terus ini Pak Yai tentang ngedate syar'i ya, kan ini kan mungkin bisa dikatakan khusus dengan mereka-mereka yang mungkin belum menikah. Kalau menikah kan sudah syar'i gitu kan ya. Nah apakah batasan itu atau ada beberapa langkah yang bisa mengarahkan situ Yai? Artinya biar teman-teman ini juga tidak salah langkah. Ngedate syar'i atau syar'i itu kan muncul untuk apa namanya sebenarnya sebagai antitesa ya, atau kita melihat fenomena kekinian di mana kita berada di satu ruang yang pasti akan berinteraksi Tuh. baik secara offline maupun secara online. Online ya. Sebagai anak muda yang bervisi futuristik ya ke depan ya, maka kita harus melihat aspek-aspek maslahat di dalam interaksi ini. Artinya kita boleh berinteraksi tapi juga Ya, melihat misalnya dampak, berinteraksi manfaat karena ya. tugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa Majid TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar audio Dais dimanapun Anda berada. Pertama-tama mari kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan kali ini kita bisa bersua kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Kedua kalinya sholawat dan salam semoga tercurahkan dari Nabi Agung kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mahabbah kita kepada baginda Rasul dapat memudahkan hidup kita di dunia dan kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Pemirsa Majid TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar audio Dais dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam, dan malam ini kita sudah sampai di episode yang ke-263. Nah seperti biasa episode kali ini kita ini kelihatannya kita tidak ada co-hostnya karena Mas Aldi lagi sibuk, dan langsung saja kita kenalkan narasumber malam ini. Beliau adalah Kiai Haji Iman Fadilah. Assalamualaikum Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Yai? Alhamdulillah sehat. Ini Mas. lama tak jumpa Ya, dengan ini. karena kesibukan Mas Anies. Dengan juga sibuk luar biasa. Ini baru bisa meluangkan waktu untuk ngopi nggih Pak Yai. Alhamdulillah. Nah, pemirsa, ini beliau sudah meluangkan waktunya untuk datang ke studio untuk ngopi bersama kita. Untuk malam ini kita akan membahas tema yang cukup kekinian Pak Yai, tentang ngedate syar'i mungkinkah. Ini kalau saya itu dengar kata ngedate itu kan istilah kekinian itu kan kencan ya, pacaran itu kan identik dengan mohon maaf hal yang negatif. Ada berduaan, ada apa namanya di tempat sepi, pokoknya banyak hal negatif lah. Ada berkumpul dengan lain jenis kan begitu ya. Tapi ini ada kata-kata syar'i. Nah ini apakah mungkin ya ngedate ini bisa sesuai dengan syariat Islam? Karena memang anak muda sekarang itu sudah lazim bahwa kalau kencan ya yang umumnya seperti itu. Nah ini mungkin nanti bisa memberikan informasi atau pengetahuan tentang Islam juga mengajarkan loh tentang kencan yang syar'i itu seperti apa. Nah monggo Pak Yai. Terima kasih Mas Anies. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Pemirsa MAJT TV dan juga sahabat-sahabat ngopi yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua
diberikan kesehatan oleh Allah Amin, Subhanahu wa taala ya di situasi cuaca yang ekstrim ya, Nggih. hujan dan juga terjadi Banyak bencana di ya mana-mana. bencana di beberapa tempat. Ya tentu kita berdoa agar kita diberikan kesehatan oleh Allah dan teman-teman saudara-saudara kita yang terkena bencana juga dikuatkan atas Amin. musibah yang di tim yang yang Dialami. dialami oleh mereka. Shalawat dan salam disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Sallallahu Wasallam. alaihi. Pemirsa MAJT TV dan sahabat ngopi ya, ini temanya tema Anak muda. anak muda sekali ya. Ya, katanya ngedate atau kencan atau ngedate kencan pacaran Iya. itu atau ta'aruf itu ya sama panda ya berbeda panda Iya, iya, iya. atau seperti apa sih etika Islam tentang ta'aruf, seperti apa etika Islam tentang pacaran Nggih. ya di dalam situasi kekinian yang ya namanya interaksi ya laki-laki perempuan ya sudah dewasa ini kan tidak bisa dihindarkan. Apalagi seiring dengan kemajuan zaman Pak Yai. Ya betul. Kita sangat sulit ya, sangat tidak mungkin untuk tidak berinteraksi ya dengan lawan jenis. Nah, Al-Quran seperti apa di surat Al-Hujurat di ayat 13 itu kan sebenarnya sudah dijelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, jadi surat Al-Hujurat ayat 13 itu sudah memberikan penjelasan kepada kita bahwa kita ini memang diciptakan oleh Allah berpasang-pasangan ya, berbeda. Ada min zakari wa untha ya. Ada laki-laki, ada perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila ya, ada bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ini berbeda-beda, orang Semarang dengan orang Cilacap berbeda. Dari Orang bahasa Cilacap, juga beda ya. Ngapa dengan sama betul, dengan orang Wonogiri beda. Orang Wonogiri dengan orang Jepara beda. Orang Jepara dengan orang Pati beda. ya, beda ya. Dari cara bicara, kemudian bahasa ya. Orang Pati dengan orang Indramayu berbeda. Bahkan kebudayaan pun juga berbeda Pak Yai. Kebudayaan berbeda. Nah, ini sudah fitrah, sudah sunatullah. Makanya di situ dita'arufu ya. Nah, kemudian orang-orang sekarang yuk ta'aruf yuk. Nah, ta'aruf itu ya, sebenarnya pengertiannya apa? Di ta'aruf itu kan bahasa Arab ya. Di ta'arufu itu untuk saling mengenal, Saling mengenal. saling berinteraksi ya. Ya, saling Berarti ini mengenal. ta'aruf ini umum Pak Yai ya? Ya, ta'aruf ini umum. Ya, kalau dalam Islam ya sebenarnya yang membolehkan orang ya lawan jenis laki-laki melihat perempuan itu kalau sudah khitbah, Oh, namanya khitbah. khitbah meminang. Oke. Ya, itu juga dijelaskan oleh Rasulullah ya, ada cerita dulu Al-Mughirah bin Syu'bah itu untuk melihat ya lawan jenis ya perempuan wanita itu setelah khitbah. Itu apa namanya? Konsep atau ajaran-ajaran etika Islam pada masa awal. Iya. Nah, tetapi kan realitas kekinian, wakil namanya, itu kan selalu berkembang. Betul. Ya, sekarang orang tidak bertemu saja itu bisa Melihat. berkomunikasi Iya. melalui medsos. Iya. Jadi ada punya teman dunia maya, ya kan? Kadang-kadang teman dunia maya itu lebih banyak dari teman dunia nyata. Betul. Pernah ketemu? Enggak mesti. Ya. Ya, meskipun sebagian diantaranya ada yang wajahnya sama antara foto dengan aslinya, sebagiannya Beda.
mungkin berbeda antara yang dipajang, diposting, Dengan aslinya. diupload dengan aslinya. Ya. Nah, tetapi kita tidak bisa terhindar dari hal-hal yang seperti itu. Nah, ini maka kita akan urai sebagai anak muda Oke. ya yang juga beragama Islam, yang juga kita memiliki nilai-nilai yang bisa kita pegang Oke. di dalam kehidupan ini. Yuk, seperti apa sih cara bergaul Baik. yang baik, tidak jauh dari nilai agama, tetapi juga tidak kemudian menutup diri. Betul. Ya, ini karena mendapatkan informasi ya, bahwa semua anggota tubuh perempuan itu adalah aurat. Aurat. Ya, dia dapat informasi atau pernah ikut mengaji di mana, ditutup semua. Yang Tutup kelihatan semua, yang kelihatan hanya matanya. ya matanya saja. Ya. Sampai temannya tidak tahu ini siapa yang lewat itu. Ya, memang kalau kita ke Mekah, ke Madinah, ya sebagian di Timur Tengah itu, memang bagian dari cara berpakaiannya demikian. Itu termasuk ajaran atau budaya, Pak Yai? Nah, ini kita juga harus pintar-pintar memilih, pandai-pandai memilih, ya mana yang aspek budaya, mana yang aspek nilai agama. Begitu. Ya sehingga kita tidak campur aduk. Yang budaya dianggap nilai ajaran agama, yang nilai ajaran agama malah dianggap budaya misalnya. Nah, ini harus kita sesuaikan. Kenapa? Karena turunnya Islam itu kan lama sekali. Betul. Ya, kita generasi Mas Anies, apalagi generasi anak-anak muda sekarang, ya kita enggak bertemu dengan zamannya Rasulullah. Enggak bertemu dengan zamannya sahabat. Tidak bertemu dengan zamannya tabi'in. Ya, tidak bertemu dengan zamannya tabi'in. Khulafaur Rasyidin kita enggak pernah ketemu. Coba saja pemirsa di sini misalnya atau yang menonton ini, ya tidak pernah bertemu kita dengan sahabat Umar bin Khattab, sahabat Ali bin Abi Thalib, ya sahabat Abu Bakar, itu tidak pernah, apalagi dengan Rasulullah. Tetapi kita punya kecintaan terhadap Rasulullah. Tetapi kita mengimani adanya Allah. Nah, ini diantara kelebihan kita sebagai umat Nabi Muhammad, ya. Tetapi bagaimana beragama secara baik di dunia modern, gitu kan? Iya, betul. Bagaimana berinteraksi secara kekinian di era global, ya di era IT, AI, di era medsos itu, sehingga tidak terkesan kemudian kita ini anak muda beragama tapi zaman dulu. Zaman dulu berarti zaman ini ya dulu kolot seperti, ya, klasik. Ya, pakaiannya itu yang memakai misalnya ya anak muda ini mau jalan-jalan memakai jubah yang besar, ya. Ya mungkin kalau di kita nggak umum. Ya, kalau di nggak kita biasa. nggak umum, ya. Ya, kalau di daerah di Timur Tengah, Mekah, ya di Madinah itu umum. Orang kemana saja pakai jubah, ya. Nah, yang ditekankan di situ apa? Yang sitrul auratnya, kan? Yang menutup aurat. Yang penting kan bisa menutup aurat kan? Ya, di Indonesia kan kita pakai batik, pakai kopiah hitam, seperti saya, seperti Mas Anies. Karena umumnya begini, tidak pakai udang-udang, ya. Jadi kita harus lihat mana konteks yang budaya, mana yang nilai ajaran agama. Nilai ajaran agama yang diajarkan oleh Rasulullah SAW itu dalam berinteraksi kan. Beliau kan orang yang sangat mencintai umat. Ya. Beliau orang yang sangat menebar kasih sayang dengan siapapun. Tidak hanya dengan yang seagama, tetapi juga yang orang Yahudi, ya, orang dengan agama yang lain, ya, tidak mengimani Allah, ya, itu tetap beliau menyayangi, peduli, ya. Jadi Nabi itu orang yang melihat orang lain itu dengan kacamata kasih sayang.
alladzi yanzurunal ummah bi'ainir rahmah. Bi ainir rahmah. Ya, itu memang, nah itulah nilai ajaran. Oke. Makanya bagi kita anak muda, ya sekarang kita juga dalam hidup kekinian, ya, jangan sampai dekat, kasih sayang itu kalau punya hubungan saja, putus langsung blokir. Ya, jadi hubungannya hubungan bagaimana Sesaat ya interaksi, tetapi yang memberikan kontribusi, Oke. Yang punya manfaat bervisi ya. masa depan, gitu kan, menimbulkan maslahat bagi Iya, dirinya, iya, bagi iya. orang lain, ya kan, orang menambah ilmu itu kan berinteraksi tapi Ada nilainya, bermanfaat, manfaatnya. bernilai. Iya. Orang menambah apa namanya wawasan. Mungkin kita ada hubungan dengan seseorang tapi selalu mengajak ke majelis ilmu. Ya, memperkuat bahasa, Ya. kemampuan, Skill ya. skill. Itu kan kemanfaatan karena al-aslu fil asya al-aslu fil asya al-baha. Segala sesuatu itu sesungguhnya adalah boleh, kecuali ada hal yang mengharamkannya. Oke. Nah, interaksi itu bermuamalah, itu ya aslinya boleh, kecuali ada hal yang mengharamkan. Oke. Laki-laki berinteraksi dengan perempuan boleh nggak? Ya boleh. Mm-mm. Al-aslu fil asya al-ibahah. Al-ibahah. Ya, asal segala sesuatu itu boleh. Hatta atau kecuali sampai nanti ada hal yang mengharamkan. Mengharamkan. Ya, kecuali niatnya sudah tidak baik. Ya. Kalau dengan konteks tadi Pak Yai, apa namanya, ngedet yang syar'i kan ya? Ya, Kan itu kan termasuk mungkin bisa dikatakan budaya ngedet itu ya? Artinya Ya. kencan, kemudian pacaran, atau interaksi tadi nggih? Atau hubungan sosial dengan orang lain ya? ya. Terutama di sama lain jenis ya, antara laki-laki dan perempuan itu kan termasuk bagian dari budaya, setiap negara punya masing-masing. Ya. Nah, apakah Islam juga mengatur itu terhadap hubungan lain jenis, Pak Yai? Ya, Islam mengatur itu kan kalau di dalam Al-Quran Al-Isra ayat 3 itu kan, ayat 32 itu kan wala taqrabuz zina, Oke. ya, al-ayat ila akhirih. Ya, janganlah engkau mendekati zina. Nah, itu batasannya itu. Berarti boleh asalkan jangan sampai. Ya, tadi makanya di kaidah itu kan al-aslu fil asya'i al-ibahah. Itu kan. Jadi ya Mas Anies misalnya WA-an dengan seseorang perempuan, ya asalnya ya boleh, apalagi diskusi tentang mau mengadakan acara, Ya, mau pengembangan tentang suatu proyek, itu kan manfaat boleh, ya. gitu kan. Lah yang nggak boleh itu ketika kemudian sudah mendekati ke arah ke zina gitu ya. Nah, makanya batasannya di sini wala taqrabuz zina. Tapi kan ini Pak Yai, itu kan hal yang sulit ya. Artinya ketika kita sudah dekat dengan tadi lain jenis kan ada potensi untuk ke arah tadi wala taqrabuz zina, Pak Yai. Ya. Ya, itu kan innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, ya. Itu kita sebagai anak muda itu kan harus punya prinsip. Harus punya prinsip. Ya, kalau kata pepatah Jawa itu ajening diri ono ing lati. Ya, misalnya harus punya prinsip. Prinsip itu dipegang melalui hati, melalui lisan, ya, yang dimasukin nilai-nilai agama di dalamnya. Nilai agama itu melalui apa? Melalui akhlakul karimah, etika, moralitas, kemudian apa namanya? Selain akhlakul karimah, di dalamnya apa? Ya nilai-nilai ideologi ketuhanan, keimanan. Jadi anak muda sekarang itu secara akidah oke, secara teknologi oke, ya, secara kemasyarakatan oke. Itu kan keren. Luar biasa itu ya. Keren. Itu yang benar-benar anak muda kekinian ya. Artinya ilmunya juga ada. Pengalamannya juga akidahnya juga. Nah, apalagi populer kan, karena sosialnya kan sering berinteraksi dengan sosial itu ya. Nah, terus ini Pak Yai, tentang ngedet syar'i ya. Kan ini kan mungkin bisa dikatakan khusus dengan mereka-mereka yang mungkin belum menikah. Kalau menikah kan sudah syar'i gitu kan ya. Nah, apakah
batasan itu atau ada beberapa langkah yang bisa mengarahkan ke situ, Yai? Artinya biar teman-teman ini juga tidak Oke. salah langkah. Gitu. Ya, istilah eh, ngedet syari atau syari itu kan muncul untuk apa namanya, sebenarnya sebagai antitesa ya, atau kita melihat fenomena kekinian di mana kita berada di satu ruang yang pasti akan berinteraksi baik Betul. secara offline maupun secara online. Online ya. Gitu kan, Iya. karena yang namanya wala taqrabuz zina itu tidak hanya offline. Online juga Online bisa. juga bisa saja Iya, dan mungkin ruangnya lebih terbuka. betul. Nah, oleh karenanya sebagai anak muda yang bervisi futuristik ya ke depan Iya, iya. ya, maka kita harus melihat aspek-aspek maslahat di dalam Oke. interaksi ini. Artinya kita boleh berinteraksi tapi juga Ya, melihat misalnya dampak berinteraksi manfaat karena ya. tugas, karena memang harus menyelesaikan tugas akhir, Ya. harus menyelesaikan magang, harus menyelesaikan skripsi, harus apa namanya, ada kajian yang disiapkan. Itu kan baik semua, baik semua. Nah, maka itu tidak ada masalah. Berarti kita harus tahu tentang dampak manfaat atau mandorotnya, Pak Yai? Betul. Nah, disitulah kemudian tadi batasannya pokoknya wala Taqrabuz taqrabuz zina. zina. Jadi semua interaksi yang mengarah kepada kebaikan, ya boleh. Hmm, Ya, karena tadi al aslu fil asya'i al ibahah. Oke. Hatta yadullu ala tahrim misalnya. Sampai kemudian ada hal yang mengarah kepada keharaman ya, misalnya nggak boleh. Ya karena sebenarnya sesuatu itu ya bisa haram bisa tidak juga kadang prosesnya mengikuti. Ya kan suatu itu bisa boleh bisa enggak boleh itu kan yang namanya haram itu kan ada yang haram li dzatihi, ada haram li sababihi. Oke. Itu gimana itu Ya, penjelasannya itu? haram li dzatihi itu haram karena zatnya. Ya kalau dalam makanan itu misalnya babi ya atau anjing misalnya. Nah itu memang zatnya sudah haram, tidak bisa dimakan. Tapi ada juga yang haram li dzatihi, li sababihi. Barangnya halal, Oke. tapi sebabnya jadi haram. Ayam itu halal, tapi karena dia ambil dengan mencuri jadi haram. Nah begitupun dalam hal interaksi, ini logika saja tadi. Jadi ada sebab-sebab yang halal bisa jadi haram. Oke, berarti ini berkaitan dengan motif orang ketemu. Oke, niat. Niatnya ya. Itu penting, Ya. niat. Orang belajar ya perlu niat, innamal a'malu binniyat. Iya. Orang bekerja ya perlu niat, ya karena ya bismillahirrahmanirrahim 'ala Allah, ya semuanya diniatkan untuk Allah ya jadi ibadah. Oke. Ya termasuk hal-hal yang bisa jadi ya jangan sampai ada niat kepada yang negatif, yang untuk negatif maksiat itu ya, ya. karena ya masih muda ini kan apa namanya, kadang stabil, kadang labil, Iya. ya kan? Sering bergejolak itu kan ya. Ada hal-hal yang ya namanya hati itu kadang berpindah-pindah. Kalau lagi galau dia apa namanya, ekspresinya macam-macam. Ada yang jalan jauh, Iya. ada yang pergi menyendiri, ada yang cari makan yang banyak, ada yang mengajak temannya ngecamp, ada yang macam-macam ekspresi orang apa namanya galau itu. Nah, itu penting ya. Artinya kita ingin menyampaikan bahwa anak muda sekarang kan banyak kegiatannya ya. Termasuk tadi ekspresi orang ketika stres atau galau kan tadi ada yang naik gunung, ada yang pergi jauh, ada yang tadi nongkrong kan sampai malam. Itu kan kegiatan yang punya potensi ke arah maksiat, Pak Yai. Lah akhirnya kan mungkin mengajak orang untuk menemani kan begitu. Tapi tadi kadang juga yang menemani itu lain jenis. Nah itu bagaimana Pak Yai itu? Ya itu yang di ayat Al-Isra tadi, jangan sampai ya wala taqrabuz zina itu. Oke. Jadi kadang-kadang dikala gelap, kadang menjadi gelap mata. Iya. Ya dikala tidak stabil itu pengennya cari yang seneng-seneng. Nah jangan sampai kemudian menumpahkan kegalauan atau hal-hal pelampiasan, ya kan? Dimarahin orang tuanya bingung, ya. Punya teman dekat di WA nggak dibales, galau. Di telepon memanggil, ya kan? Di WA centang satu, wah dia bingung, ya kan?
mungkin saja terjadi. Anak muda itu kan semangatnya kadang luar biasa. Ya kan, hal yang tidak mungkin itu kadang bisa jadi mungkin. Oh, Barusan ngobrol, tiba-tiba sudah ada di Malang. Ya. itu anak sekarang ya? Nah, sekarang punya uang, enggak, uangnya punya sedikit. Loh, kamu kok bisa sampai sana? Bisa dia dengan caranya. Karena kalau udah punya niat itu kadang hal yang nggak mungkin itu jadi Jadi mungkin. mungkin. Ya, apalagi dalam situasi-situasi yang tadi tidak normal, sedang tidak Kalau galau, stres, banyak ya, masalah. dibully temannya, atau ada hal yang membuat kecewa di rumah atau di kos, di kontrakan, di kerjaan, wah apa saja itu bisa jadi pemicu. Ya, artinya kan saya kadang berpikir, saya takutnya begini ya, ada anak muda yang tadi ya banyak masalah, kemudian keluar rumah, lagi galau, lagi apapun lah itu, keluar rumah, nanti dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, betul ya? Ya bisa jadi. Makanya saya pengen tanya, Jadi, eh, pedoman dasar atau benteng paling utama bagi anak muda itu apa Pak Yai? Biar ya nanti ketika keluar itu ya tetap terjaga keimanannya itu loh. oke. Ya di dalam Al-Quran itu kan ada ayat wal yakhshalladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa, ya. Oke, mengingatkan orang tua atau siapa saja harus khawatir dengan generasi yang lemah. Hmm, Gitu. Nah, kita ini berada pada level situasi dunia yang global. betul. Ya, kita tidak harus nonton konser ke tempatnya karena bisa. Bisa lewat online. Ya, bahkan acara internasional itu bisa live streaming, bisa yang harusnya mahal tapi bisa jadi cukup nonton di Layar, di layar ya. bisa. Nah, kita berada pada wilayah kita ini bisa menggenggam dunia. Mm-mm. Ya, tetapi kalau kita tidak mampu memanfaatkan itu, justru kita juga bisa terjerembab ke dalamnya. Terombang-ambing. Ya, contohnya ada anak ya punya pacar ya online. Mm-mm. Oke. Dia berinteraksi secara online karena yang satu di Indonesia, yang satu di luar negeri. Iya. Nah, kemudian pacarnya itu dari luar negeri selalu mentransfer Hmm. segala kebutuhan yang si perempuan ini yang Iya, di iya, Indonesia. Oke, suatu ya, dengan kadang karena sudah diberi apapun, apa yang diminta oleh pacar online-nya itu diberikan. Oh ya, ya. Coba wajahmu mana dilihatkan. Hmm. Coba ke bawah dong dilihatkan. Sehingga anggota tubuhnya dilihatkan secara online. Gara-gara itu sudah ditransfer tadi ya? Ya apapun sebabnya. Motifnya itu ya? Kemudian putus. Oh, Lalu fotonya menyebar. disebarluaskan. Oke. Nah ini yang ngedate nggak syar'i itu contohnya. Karena ada unsur Setelah maksiatnya. disebar, ya kan, anak ini bingung galau, ya kan, bingung galau harus bagaimana? Iya. Karena suatu hal yang menyebar di media sosial secara cepat sekali, Dan itu nggak terbendung. nggak terbendung. Bahkan ada anak perempuan masih usia sekolah, dia salah masang WA story WA. Jadi gambarnya yang bugil itu dipasang. Oh, sampai segitunya Pak Yai? Gara-gara mungkin Dan dia kurang... merasa tidak sengaja. Oh. Ya, jadi orang kaget. Wah, langsung coba beng. Sudah dalam hitungan detik. Ya, itu kok sehari. Oh, sudah. Iya, iya. Habis dia sampai besok nggak sekolah, kemudian minta keluar dan nah ini terus kan bertanya loh, ini siapa yang moto? Terus kok bisa bla 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 bla. Nah, ini yang kita khawatirkan ya, jadi berhati-hatilah Iya, iya. ya di era media sosial yang cukup cepat, cukup informatif, baik positif maupun negatif. Oke, berarti kalau saya amati gini Pak Yaya, semua kejadian yang tadi jenengan sampaikan itu kan karena tadi ya cepatnya arus informasi, kemudian kebudayaan lain itu datang ke sini, terus dipakai oleh anak-anak muda sekarang kan. Ya, Jadi kayak seolah-olah itu kalau misalkan sarungan itu nggak kekinian, harus seperti yang ada di barat sana kan gitu kan, sehingga mengakibatkan potensi untuk emas itu lebih tinggi kan gitu kan. ya kan kadang nilai-nilai kita dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, apa yang kita baca. Ya, orang cantik itu standarnya putih. Oh ya, ya. Menurut teman-teman kita karena yang dilihat begitu. Mm-mm. Standar cantik itu glowing.
maka kosmetiknya kan jadi Iya. mahal. Ya Skincare-nya kan? mahal-mahal. Ya, sementara orang-orang luar, mesti kalau teman-teman melihat turis, Mm-mm. ya pendampingnya mesti justru yang mereka sukai bukan yang putih. Hmm. Bahkan mereka malah berjemur. Hmm. Ya kan? Yang cantik, eksotis menurut mereka yang kulitnya sawo Sawo mata. coklat. Iya. Tetapi yang ada dalam stereotip ya paradigma sebagian anak-anak muda ya sekolah ya apa itu ya cantik itu putih. Oh iya. Untuk menjadi putih itu harus perawatan. Mm-mm. Untuk perawatan itu membutuhkan Biaya. biaya. Hmm. Tidak hanya sekedar perawatan, harus sampai konseling. Mm-mm. Saya sering ketemulah Iya, anak-anak sekolah, anak-anak mahasiswa itu, Masya Allah luar biasa. Karena butuh biaya, minta orang tuanya nggak dikasih, akhirnya kan cari jalan lain. Gitu. Ya cari jalan lain akhirnya biaya kuliah nggak dibayarkan, dipakai perawatan. Atau tadi ada yang transfer tapi minta aneh-aneh. Itu kan Iya, hal yang betul. tidak baik kan ya. Betul, Nah, ya. Pak Yai ini menarik kita ngomong tentang ngedet syar'i, tapi sebelum lanjut kita akan jeda iklan yang lewat dulu. Berdiri megah di bagian tengah Pulau Jawa, inilah Masjid Agung Jawa Tengah. Tak sekedar menjadi tempat ibadah, namun juga destinasi religi yang asyik, bersejarah dan mendunia. Perpaduan budaya dari berbagai penjuru dunia, seperti pada kubah Masjid ala Timur Tengah, minaret khas Semenanjung Balkan, serta sentuhan arsitektur Jawa, semakin menambah keindahannya. 6 buah payung raksasa, gerbang Al-Qanatir khas Kolosium Roma, serta area manasik dengan replika Ka'bahnya menambah kemegahan setiap sudut Masjid Agung Jawa Tengah. Menjulang setinggi 99 meter, puncak Menara Al-Husna menyajikan panorama kota Semarang yang menakjubkan. Tak lupa, museum yang semakin menambah wawasan kita tentang perkembangan Islam di Jawa Tengah. Nikmati keseruan wisata pemancingan dan agrowisata dengan kebun kurma, melon, ubi, dan bawang merah. Tak perlu khawatir mencari penginapan. Hotel Geraha Agung siap melayani para pengunjung yang ingin beristirahat. Tersedia pusat olah-olah yang menyediakan berbagai souvenir dan kuliner khas kota Semarang. Mari nikmati wisata keluarga yang asyik dan seru di Masjid Agung Jawa Tengah. Pemirsa MCT TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar audio Dais dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Kiai Haji Iman Fadilah. Kita ngomongin tentang ngedet syar'i mungkinkah. Nah, Pak Yai, ini rasanya ada yang mau tanya dari kru, dari teman-teman di studio ini. Siapa monggo yang mau tanya, silakan. Oh ya, silakan, Mbak. Dari mana, Mbak? Dari Semarang. Nah, tanyanya apa ini? Curhat atau tanya? Tanya. Di lingkungan yang sekarang ini, apalagi di anak muda, itu kan sekarang di media sosial sudah banyak sekali beredar. Tentunya kan lingkungan sekarang berbeda dengan yang dulu. Yeah. Sekarang kan lebih bebas. Apalagi sekarang ada yang namanya istilah living together. Nah, dari sudut ngedet syar'i ini, apakah ngedet syar'i ini realistis banget untuk dilakukan di lingkungan sekarang nih yang seperti yang saya sebutkan tadi? Oke. Udah itu? Sudah cukup. Ya, ini Pak Yai, pertanyaan dari tadi Mbak siapa? Nada. Mbak Nada, tentang apa namanya, anak muda sekarang kan pergaulannya bebas itu. Iya. Apakah mungkin ngedet syar'i di zaman sekarang ini untuk anak muda? Ya, terima kasih Mbak Nada di Semarang. Mungkin nggak ngedet syar'i itu mungkin. Mungkin ya. Apa itu syaratnya? Syaratnya gimana Pak Yai? Nikah dulu. Oh, ya, itu syarat utama itu. Jadi saya sebenarnya mau memberikan pesan melalui judul ini ya sebagaimana hadis ya
dijelaskan muttafaq alaih, yaitu itu kan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sallallahu ya alaihi. ma'syarasy syabab, ya man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji fa illam yastati fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wijaun. Ya. Jadi wahai anak muda, wahai anak muda, ya, jika engkau sudah mampu, ya, sudah akil balik, ya, sudah punya keinginan menikah, menikahlah. Ya. Fa innahu aqaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Ya, karena itu bisa menjaga, ya, penglihatanmu, bisa menjaga kemaluanmu, bisa menjaga keinginanmu dari berbuat maksiat. Kalau ya menikah itu kan kalau menikah itu pilihan, ya. Kalau dia sudah mampu akil balik, menikahlah. Gitu. Jangan, ya biasanya anak muda kan ada khawatir nanti kalau sudah nikah itu saya bagaimana ekonominya, Belum siap secara belum ekonomi. siap secara ekonomi misalnya. Atau Sering mungkin sekali ada yang khawatir nanti kalau hamil bagaimana? nanti punya anak, udah Punya berkeluarga, terus nggak bebas Ya, dan lain sebagainya. maka ya pesan ini sebenarnya ngedate syar'i mungkinkah? Mungkin kalau sudah menikah. Tapi kalau belum menikah, ya ngedate-nya mungkin, tetapi syar'inya sulit. Oh, ya. Syar'inya sulit. Ngedate-nya mungkin tapi syar'inya Ngedate-nya sulit. mungkin, tapi syar'inya sulit. Karena menjaga pandangan, menjaga rasa, ya kan? Menjaga apa namanya hati dengan lawan jenis kok. Ya, tidak ada apa magnet-magnetnya misalnya kan tak mungkin. Itu. Nah, maka tetap ayat wala taqrabuz zina itu sebagai batasan bahwa ngedate syar'i itu sebenarnya realnya itu sulit dilakukan. Ya. Kalau pengen ngedate syar'i, menikahlah, karena orang sudah menikah itu dia bisa ngedate, bisa muasyarah bil ma'ruf, bisa apa saja. Termasuk ada kata-kata mawaddah warahmah itu kan setelah menikah. Gitu, menikahlah. Gitu. Jadi itu Solusi ya. Itu solusi dan ajaran agama. Oke. Jadi agama itu mengajarkan ya kalau anak muda sudah akil balik, ya punya keinginan, menikahlah. Kalau belum mampu maka berpuasalah. Ya, karena dianggap puasa itu ya bisa menghindarkan atau meminimalisir ya dari hal-hal, Menjaga diri dari maksiat itu ya. dari hal-hal yang mengarah kepada kemaksiatan. Oleh karenanya ya pintar-pintarlah untuk membawa diri. Ya, Iya. Pintar-pintarlah untuk membawa diri dalam segala situasi, dalam segala kondisi, dalam segala hal. Termasuk pergaulan. Ya pergaulan, yang ngafe, ya kan sekarang kan sedikit-sedikit nongkrong, yuk ngafe. Boleh nggak? Boleh, asal ngopi itu kan boleh. Ya, tentu kita Asal tidak. ngopinya ngopi yang asli Pak ya. Jangan ngopi yang aneh gitu ya. Tentu kan sebagaimana tadi ditanya dalam pertanyaan itu, ya kan berbeda dengan zaman dulu. Betul. Iya. Zaman dulu itu belum ada ya ngafe, ya zaman sahabat itu nggak ada ngafe, ya. Zaman sahabat itu belum ada ngecamp, itu nggak ada itu. Bahkan online, ya apa namanya pesan makanan online, GoFood itu belum ada. Ya. Zaman sahabat itu nggak ada, masa sahabat Umar GoFood itu nggak ada. Dan medsos dulu juga belum ada. Zaman Kanjeng Nabi belum ada, Kanjeng Nabi punya WA. Khulafaur Rasyidin punya grup WA, nggak ada ya. Kalau punya saya mau gabung Pak Yai. Zamannya sahabat punya grup WA belum. Memang banyak hal yang berbeda. Maka yang harus kita ikuti pada masa muda ini apa? Nilainya. Nilai-nilai ya. Misalnya apa? Nilai kebaikan. Ya, Kanjeng Nabi itu kan orangnya baik dan selalu berbuat kebaikan. Maka
kita itu harus berbuat baik kepada Mm-mm. semua orang. Baik yang suka kepada kita maupun yang tidak suka kepada kita. Anak-anak muda ini kan biasanya ngegeng. Kelompok-kelompok ya. Kelompok atau circle. Iya. Kok kamu gak diajak? Kamu kan bukan circleku. Aku gak diajak bukan circle. Ya kan? Nah, istilah ngegeng, circle ini kan istilah kekinian. Ya, dulu tidak ada. Ya, nah, tetapi ya mau ngegeng boleh nggak? Ya boleh aja asal ngegengnya yang baik. Positif ya. Kan? Nggak apa-apa berkumpul, wah, Diskusi. iya, geng namanya itu apa? Dikasih sesuatu yang kualak tapi isinya baik, nggak masalah. Aktivitasnya itu baik, Ya, misalkan iya. tanam pohon kan ya. Tanam pohon, kemudian merawat alam, ya, membersihkan lingkungan, kan keren itu. Iya, iya. Punya circle, tapi circle ini punya grup sedekah. Wah, kan keren. Ini penting ya, biar anak muda sekarang kan terkontrol ya pergaulannya ya. Artinya juga misalkan punya kelompok atau punya teman itu ya berusaha untuk menjaga kebaikan di situ. Nah, tadi kan ada yang tanya kan mungkin kaitannya dengan orang yang sudah terlanjur mungkin punya hubungan dekat ya dengan lain jenis ya, misalkan perempuan dengan laki-laki itu kan. Kemudian kalau istilah anak sekarang itu sudah jatuh cinta lah, kencan, pacaran kan, itu kan kadang ada tarik ulur ya, Ya. antara si laki-laki dan perempuan. Mungkin si perempuannya pengen, ayo ndang dilamar, tapi laki-lakinya nanti, atau sebaliknya itu kan. Ya. Nah, biar mereka itu saling menguatkan bagaimana Pak Yai? Ya, anak muda ini kalau sudah ada keterpautan rasa, itu semuanya diberikan. Iya, iya, iya. Ya, kalau sudah punya keterikatan rasa, ya itu padahal belum suami istri, belum sah ya. dilamar itu sudah manggilnya ayah bunda kok. Ya, sudah mami papi. Wah, kan sudah apa lagi? Ya, Kata-kata romantis ya lah. gitulah ya. Ini baru baru pacaran. Ya, baru pacaran sudah kuotanya diisikan. Wah, kan? Sudah dijemput, Sudah antar jemput, sudah dipantau, ya, makan belum, ya kan, kegiatanmu apa. Nah, ini mungkin ya pengalaman kalau yang sudah pernah punya pacar atau berpacaran, begitu. Tapi ketika kemudian kecewa, namanya orang berhubungan itu kan naik turun, nggak selalu senang. Kenapa? Karena karakternya kan beda sebenarnya. Nah, waktu pacaran kan pokoknya diiyani terus, minta dijemput berangkat. Hujan-hujan berangkat itu. Hujan-hujan berangkat, motornya ada, nggak ada bensinnya, ya tetap caranya berangkat. Ada bensinnya, itu jas hujannya nggak ada, ya cari pinjaman, ya kan. Jadi orang senang itu hal yang tidak mungkin jadi mungkin. Iya, iya. Itu orang senang. Nah, nggak janjian aja, yuk ketemu jam sekian, ngedet. Kencan, ketemu bisa. Tapi kalau sudah nggak suka, nah kan, makanya kan ada disebutkan cintailah seseorang itu seperlunya. Jikalau suatu saat engkau akan membencinya, gitu. Ya, bencilah seseorang itu seperlunya, sewajarnya. Jikalau suatu saat engkau mungkin saja mencintai. Iya. Itu jadi kalau geting, ya toh, gak senang sama seorang, ojo temenanan banget. Ya, pokoknya kamu itu, wah, ternyata besoknya jadi pacaran. Iya, banyak kejadian. Begitu pun senang seolah-olah kalau nggak ada dia itu dunia runtuh, ya kan? Baru nggak bisa dihubungi tadi sudah gak mau makan. Ya, sampai menyulitkan dirinya sendiri, sakit akhirnya. Ya, misalnya. Nah, ini anak muda, jadi jangan terlalu berlebihan itu. Kenapa? Jika suatu saat kau ditinggalkan, jika itu suatu saat kau tidak bersamanya lagi, kecewa. Jika suatu saat biasanya ngedate, biasanya kencan, ini sendirian, bingung kan? Kalau nggak ada yang nemanin, nggak ada yang nanyain makan belum, gak ada yang WA, ditunggu hanya kerjaannya lihat HP, tutup lagi, lihat HP, tutup lagi. Kan ya kasihan. Tidak produktif ya. Ya maka
gitu ya. Ya seperlunya saja ya kita berinteraksi untuk kebaikan, berinteraksi untuk hal-hal yang futuristik ke depan, ya bergaul untuk kemaslahatan, ya tadi membuat ekosistem lingkungan bagus, ada bersih lingkungan bersama kelompok ini, walah kan keren. Kemudian tanam pohon bersama, kan begitu. Jadi kan membuat keren. gerakan aksi sosial Ya, Pak Yai. membuat gerakan aksi-aksi sosial itu tidak harus mahal kan? Mm-mm. Karena juga bisa lewat media, bisa Ya, lewat flyer, bisa lewat mengkampanyekan video. Ya, kampanye kebaikan ya, menyayangi anak kecil, hormat kepada orang tua, birrul walidain itu bisa dengan cara apapun. Jangan sampai ngedate milih si dia sampai meninggalkan rumah. Ya kan? Sampai melawan orang tuanya. Sampai melawan orang tuanya karena seolah-olah dia akan melindunginya. Pacaran sampai 1,5 tahun, mau lulus kelas 12 putus. Iya. Padahal mau ujian. Akhirnya kan nggak maksimal ujiannya. Ya biasanya kan peristiwa-peristiwa itu terjadi itu kalau sudah menjelang akhir-akhir. Akhir-akhir dia merasanya anak muda itu sampai itu darahnya disatukan itu kan di apa ini ya dipakai jarum itu kan katanya Sampai biar ditempelkan selamanya biar menyatu selamanya. Gitu. Namanya digabung gitu kan biar Itu nggak syar'i Pak ya? ya. Karena kan belum sah Nggak ya. syar'i Ya, karena belum belum apa-apa. Nah maka ya kenapa nggak syar'i banyak faktor termasuk Oke. harus berhati-hati karena masa depan kita masih jauh. Masih jauh. Kita harus fokus dulu ke masa Ya, depan. harus fokus ke masa depan, karir dan lain sebagainya. Pak Yai kan jenengan kan di kampus juga ada mahasiswa. Kemudian di rumah juga ada beberapa pesantren kan. Itu kan notabene kan sering bergaul dengan anak muda kan. Wajangan apa jenengan kepada mahasiswa atau para santri agar ke depan itu tadi ngedate-nya itu ya yang syar'i itu bagaimana itu? oke. Apa Pak Yai? Ya, anak muda itu yang sering saya pesankan itu, yang pertama harus berpikir dewasa. Yang kedua, harus berpikir tentang mandiri. Yang ketiga, harus berpikir tentang tanggung jawab. Nah, berpikir dewasa itu artinya dia bisa, dia tahu kalau melakukan ini akibatnya apa, kalau melakukan ini akibatnya apa, positifnya apa, negatifnya apa. Kalau dia bisa memanfaatkan waktu dengan baik, itu kira-kira positifnya apa, negatifnya apa. Kalau dia lalai terhadap waktu katanya, al-waktu kaswaifi ya, kemudian yang lain sudah sekian tingkat dia masih terlambat, ya resikonya ya itulah karena dia sendiri. Ini yang saya sebut berpikir dewasa. Ya kata orang bijak kan kalau usia itu pasti bertambah. Tapi kedewasaan itu relatif. Betul. Ya, ada orang yang usianya sudah di atas, ya pokoknya sudah tua lah, tapi pikirannya kayak anak kecil. Ya nesunan, gampang tersinggungan, ya kan. Tapi ada anak yang baru SMA tapi cara berpikirnya dewasa. Misalnya ada juga. Ya, nah itu jadi orang bertambah usia itu pasti. Tetapi kedewasaan itu relatif. Nah, artinya dewasa itu penting Pak ya. Dewasa itu penting, tahu resiko, tahu kemungkinan, ya hal-hal apa yang kita rencanakan. Kita bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Ya, kita ke orang tua harus bagaimana. Ya, sekolah ya harus lulus tanpa masalah. Itu kan keinginan orang tua. Nah, kita sebagai anak yang dewasa, ya kita tidak semua keruwetan itu kan orang tua paham. Bahwa di sekolah itu ada ini, ada itu, ada ini, ada itu. Kalaupun diceritakan semua belum tentu orang tua memahami. Tapi tidak kemudian kita jengkel. Nah, ya, kadang kita permintaannya, ekspektasi kita terlalu tinggi. Kenapa? Karena faktor teman, faktor lingkungan, faktor style, faktor gaya hidup. Ya kan? Temannya itu kalau ulang tahun nyewa gedung. Saya ada kasus itu. Ya, orang tuanya di rumah
dia berdagang menjual tempe di pasar. Kemudian si anak ini punya teman-teman yang tadi circle-nya itu high Orang class. menengah ke Jadi atas. kalau ulang tahun itu di gedung, bayangkan itu. Akhirnya dia minta ke orang tuanya ya untuk sewa gedung. Mau Padahal ulang tahun, bayangkan itu. kerjanya cuma jual tempe. Kasihan orang tuanya. Iya. Kasihan orang. Nah, ini contoh akibat Belum circle, dewasa ya dia. akibat ya dia lingkungan. Karena orang itu kadang faktor lingkungan juga bisa, tapi faktor prinsip ya diri sendiri itu menjadi penting. Nah, jadi teman-teman ini harus punya prinsip yang kuat. Prinsip yang kuat. Kenapa? Karena kita punya cita-cita, orang tua punya harapan, ya kita juga punya ekspektasi ke depan dan lain sebagainya. Jangan sampai gagal di tengah jalan. Ya. Oke, terus begini Pak Yai, kan prinsip yang kuat itu kan harus tertanam di dalam diri anak muda ya. Biar bisa tertanam dengan kuat di dalam diri anak muda itu kan harus punya pondasi, gitu kan. Nah, agama ini perannya bagaimana untuk membangun pondasi anak muda ini biar ke depan ya nggak terombang-ambing oleh keadaan. Bahkan misalkan tadi punya lain jenis yang dekat itu harus bisa menjaga kan itu kan nggak keluar Ya, batas. kita kan kadang pernah mendengar ya kalau orang hebat itu bukan orang yang mengatakan ini bapakku, ini keluargaku, tetapi ya inilah aku ke depan seperti apa. Nah, maka seorang anak muda itu ya harus dibekali ya. Satu, dibekali dengan keimanan. Dua, dibekali dengan knowledge, pengetahuan. Ilmu. Ya, makanya kan di dalam Al-Qur'an itu kan yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma. Jadi Allah akan mengangkat derajat seorang itu pertama orang yang beriman, yang kedua adalah orang yang berilmu. Nah, mumpung masih sekolah, mumpung masih belajar, masih kuliah atau masih mengaji, maka gunakanlah kesempatan itu karena penyesalan itu adanya di belakang. Katanya kalau di depan pendaftaran. Nah, jadi jangan sampai menyesal di akhir. Artinya kita harus benar-benar menguatkan keimanan kita. Ya, kan ada keilmuan kita. ya ada slogan dulu itu ada slogan kan gini. Muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga. Lo enak nemen ya. Pemirsa MAJD TV dan sahabat ngopi semuanya, kita ini anak muda itu harus dibekali dengan ketangguhan dan itu by proses. Tidak ada kesuksesan yang dicapai tanpa kesulitan, tanpa perjuangan, tanpa keprihatinan, itu tidak ada. Semua ya orang hebat, orang sukses itu melalui keprihatinan, ya, melalui kepahitan, jerih payah. Nah, maka kita harus ya tangguh, ya harus memiliki ya kalau anak muda ya tirakat, ya harus memiliki kejuangan, ya sehingga nanti menjadi ya generasi muda yang sukses, yang hebat, ya tetap memegang akhlakul karimah, ya birrul walidain, tetapi menjadi orang yang masa depannya luar biasa. Jadi visioner ya. Visioner. Itu sangat terkait. Itu artinya iman, agamanya dengan ilmu itu harus benar-benar jadi benteng utama. Betul. Ya. Kita masa depan kita masih sangat terbuka, masih sangat jauh, ya. Jangan terpaku tadi karena pergaulan atau salah pergaulan, ya. Malah terjerembab kepada suatu persoalan, ya. Kena ya naudzubillah ya, kena narkoba, kena seks bebas, apapun. Eman-eman, ya, apalagi ya gara-gara putus pacar terus loncat dari kos-kosan, ya, mengunci diri, ya. Sekarang karena peristiwa-peristiwa begitu itu ditemui, gitu kan. Ada anak mau bunuh diri, anak muda ini nulis surat, ya, dia tidak jauh-jauh ini, nulis surat ya kepada ibunya, misalnya kan. Ada juga peristiwa kemarin kan sempat viral ya, anak perempuan itu menusuk, membunuh ibunya misalnya dan lain sebagainya. Nah ini
Jadi anak muda itu apapun kadang bisa terjadi. Maka pintar-pintarlah ya menjaga diri, berhati-hatilah ya agar jangan sampai menyesal di kemudian hari. Oke. Terus gini Pak Yai, kan banyak aktivitas yang mempunyai potensi tentang hal yang negatif ya. Nah, kan kadang ada anak muda yang nggak kuat menjalani itu kan. Biar aman nih Pak Yai. Kira-kira itu harus kemana? Misalkan contoh anak muda kuliah di kota Ya, atau belajar di kota itu biar aman harus bagaimana? ya. Yang pertama pilihlah lingkungan yang tepat. Bisa berorganisasi, bisa mengembangkan bakat. Karena setiap dari kita itu diberikan bakat dan kelebihan. Punya potensi Kullu masing-masing ya. syai'in maziyah. Semua orang itu diberikan bakat dan kelebihan. Jadi jangan berkecil hati. Karena semua dari kita itu diberikan bakat, diberikan kelebihan. Cuman kadang-kadang kita belum memahami bakat kita apa, kelebihan kita apa. Ya, kita itu lebih pinter, lebih cepat menyebut kekurangan kita. Ya. Tetapi bakat kita, kelebihan kita itu kadang belum terdeteksi. Nah, Belum ada iya. bukti nyata ya. Maka interaksi itu sebenarnya menggali bakat. Belajar itu mengembangkan bakat. Itu arahnya sebenarnya ke sana. Jangan hanya sebatas Ya. ketika di kota itu ya nongkrong Jadi tanpa kalau tujuan ngedate jelas ya. itu yang ngedate lah yang dalam rangka mengembangkan bakat. Dalam rangka dalam rangka mengembangkan potensi mengasah- dirinya ya, mengasah mengasah dirinya itu ya. Jadi kalau istilah yuk ngedate tuh kita maknai tafsiri aja menjadi yuk ngedate dalam pengembangan bakat, dalam menggali kemampuan. Wah kan. Jadi keren kalau ada itu. yang ngajak ngedate tapi nggak ada manfaatnya ya nggak usah Ya seperlunya saja. Ya. Ya sekiranya mengarah kepada hal yang mandorot. madorot ya mungkin bisa kita hindari. Bisa kita tolak Pak ya. Tolak. Nah, terus untuk anak-anak desa yang ke kota yang paling aman tempat ya mungkin jenengan juga punya pesantren nih, juga banyak mahasiswa itu. Apakah itu dalam rangka tadi menjaga anak-anak muda sekarang biar aman Ya dari itu bagian dari itu. Saya beri judul itu kan fasih berbahasa. Jadi anak-anak muda itu harus punya kemampuan bahasa asing ya, bahasa luar negeri, karena katanya bilughah na'riful alam wa biduniha kunna fid dhalam. Dengan bahasa kita akan kuasai dunia dan tanpanya kita berada dalam kegelapan. Oke. Itu bahasa. Yang kedua, saya sarankan mahir berorganisasi. Artinya kita punya kumpulan jamiah, punya Circle ya. circle yang betul-betul membantu dalam pengembangan Dalam meraih masa depan. bakat, kemampuan masa depan ya. Nah, yang ketiga saya tuliskan istiqomah beraswaja. Nah, maksudnya kita juga tetap berpegang teguh pada nilai-nilai agama yang kita anut. Ya, jangan sampai karena situasi anak muda yang ngafe, nongkrong, serba ngecamp, bebas ya. terus ya jauh dari nilai-nilai agama. Malah Padahal melanggar dulunya syariat. ya kan dulunya di pesantren atau dulunya ngaji di rumah. Wah, barang migrasi udah. Jadi hilang semuanya ya. Nah, itu jangan ya. ya itu memang transformasi sosial yang harus hati-hati. Ya, nah, kalau enggak pintar-pintar menata dan mengolah diri ya naudzubillah jangan sampai jatuh Artinya terjerumus ke dalam hal-hal jurang yang- maksiat ya. Ya, dan itu sangat memungkinkan Ya, kalau ya. tidak berhati-hati. Oke, Pak Yai, ini karena waktu ini mungkin kita tutup, tapi sebelum tutup ada closing statement tentang tema malam ini, ngedate syar'i apakah mungkin? Monggo. Oke, anak-anak muda kembangkanlah bakat ya. Harus menjadi dewasa di dalam berpikir, harus bertanggung jawab terhadap dirinya, termasuk kepada orang tua, dan harus mandiri di dalam kehidupan. Nah, masa depan sangat terbuka lebar, ya. Maka manfaatkan waktu, ya, manfaatkan lingkungan, ya, pilih mitra, tim, ya, sahabat, teman, circle yang membawa kepada kebaikan dan pengembangan kemampuan kita sendiri. Karena tantangannya begitu kuat, maka jadilah pribadi yang tangguh.
saya kira itu. Terima kasih Mas Anies. Pak Yai sudah rawuh dan memberikan banyak ilmu terhadap kita semua, terutama pada anak muda sekarang ini biar terjaga keimanannya. Itu harus benar-benar menjaga dengan baik, dengan ilmu, iman, dan pemuda yang tangguh gitu ya. Oke, pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat Ngopi, dan semuanya dimanapun Anda berada, demikian Ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, berbeda banyak salah, banyak khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah.